Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Kolbi dari kelas C PAI Angkatan 2022. Di sini, saya akan mempresentasikan terkait materi tentang sertifikasi guru pada matkul kebijakan pendidikan. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pertama pastinya pengertian tentang sertifikasi guru, terus aturan perundang-undangan yang mana regulasi dari sertifikasi guru itu sendiri, terus mekanismenya, implementasinya dalam sertifikasi guru, serta dampak positif maupun dampak negatif dari sertifikasi pada guru tersebut. Nah, untuk pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru itu adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada guru. Nah, sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru yang profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Jadi, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik maka bisa memenuhi standar guru yang profesional. Pengertian menurut Nawawi 2022, beliau berkata, seorang guru adalah pendidik yang diamanahkan untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta mengarahkan dan mengevaluasi peserta didiknya pada tingkatan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai ke jenjang perkuliahan. Terus menurut Wagiran 2016, beliau berkata, seorang pendidik atau tenaga pendidik yang mana pendidik yang memenuhi standar atau kriteria yang sudah disepakati dalam dunia pendidikan. Terus, adapun standar untuk menjadi seorang pendidik itu adalah guru yang memiliki akademik, terus kompetensi, berkualitas, kemampuan, serta sehat fisik maupun non-fisik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, di sini terdapat aturan perundang-undangan yang terkait sertifikasi guru. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 ayat 1 ini membahas tentang terkait sistem pada pendidikan. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 itu berbunyi, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Terus, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1 yaitu Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 dan 12 pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini membahas tentang guru dan dosen. Adapun untuk ayat 11 dan ayat 12 pada pasal 1 itu berbunyi, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Terus yang 12 berbunyi, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Adapun untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8
itu berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, di sini berbicara tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Terus, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 11 Ayat 2 itu adalah sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, perguruan tinggi itu memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang mana sudah terakreditasi dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 12 itu adalah setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuari pendidikan tertentu. Jadi, seorang guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru. Terus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 16 Ayat 2 itu berbunyi tentang tunjangan profesi, yang mana tunjangan profesi ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Jadi tunjangan pada profesi sertifikat guru yang sudah memiliki sertifikat guru ini itu diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan. Adapun mekanisme pada sertifikasi guru yaitu kami ambil dari pada guru di lingkungan Kementerian Agama yang hal ini mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yaitu tentang guru dan pedoman, yaitu pertama ada penilaian portofolio, terus yang kedua pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG, terus pemberian sertifikasi pendidikan secara langsung, dan yang terakhir pendidikan profesi guru. Nah, untuk penilaian portofolio itu adalah yang mana sebuah pengakuan atas pengalaman profesionalnya guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan. Jadi penilaian portofolio ini adalah sebagai pengakuan atau sebagai pengalaman apa saja sih yang sudah mereka alami, yang sudah mereka kerjakan sebelum mereka mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi guru ini bisa melalui penilaian portofolio ini. Nah, apa saja yang kumpulan dokumen apa saja yang harus dideskripsikan pada penilaian portofolio ini? Pertama yaitu adalah kualitas akademik. Terus ada pendidikan dan pelatihan, terus pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, terus penilaian dari atasan atau pengawas, terus prestasi akademik, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, guru dalam jabatan yang memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio akan mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi, apabila guru yang sudah memenuhi syarat tadi, syarat kelulusannya, maka akan mendapat sertifikat pendidik. Terus sedangkan untuk guru dalam jabatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio tadi, maka dapat mengikuti PLPG atau pendidikan dan latihan profesi guru tadi. Profesi guru, yang mana akan dijelaskan nanti. Nah, apabila lulus uji kompetensi awal. Pada uji kompetensi awal, untuk menguji penguasaan guru terhadap kompetensi profesional dan pedagogiknya, dan diperuntukkan bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG.
Terus yang kedua ada pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan. Jadi, pendidikan dan latihan profesi guru ini dinilai melalui pengamatan, uji kinerjanya, terus dan uji tulisnya. Nah, untuk mengikuti pola ini tuh, kalian peserta harus menempuh kegiatan-kegiatan yang mana berupa pendalaman materi, terus lokaria atau workshop, terus praktek mengajar, dan uji kompetensi. Nah, guru yang mengikuti atau lulus pada uji kompetensi ini berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Namun, jika tidak lulus, maka dapat mengikuti ujian ulang paling banyak itu 2 kali. Apabila masih belum lulus setelah mengikuti ujian ulang paling banyak tadi 2 kali itu, maka guru tersebut dapat diusulkan lagi menjadi peserta sertifikasi tahun yang berikutnya. Jadi batasnya itu jika sudah tidak lulus, bisa mencoba selama 2 kali. Nah, apabila dalam 2 kali percobaan itu masih belum lulus juga, maka bisa usulkan atau bisa diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun yang akan datang. Begitu. Terus yang ketiga, pemberian sertifikasi pendidikan secara langsung. Nah, pola sertifikasi ini dalam jabatan yang penilaiannya itu melalui dokumen portofolio. Namun, sertifikasi dalam hal ini diperuntukkan bagi guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari perguruan tinggi, yang mana terakreditasi dalam bidang kependidikannya atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajarannya. Terus yang kedua, guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah atau 4 atau golongan 4 atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4 atau C tadi. Nah, dalam hal ini guru peserta sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal. Selanjutnya, pendidikan profesi guru. Pada pola ini, pelaksanaannya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang mana terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi yang ditangani pada pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang benar, yang mana sudah terakreditasi kependidikannya atau sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh menteri. Nah, perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan profesi ini ditetapkan oleh menteri, memiliki beberapa kriteria. Kriterianya itu apa aja? Yang pertama, memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi. Terus yang kedua, memiliki pendidik atau tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terus yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional penelitian. Selain kriteria tersebut, Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk menetapkan tinggi penyelenggaraan pendidikan profesi atas dasar pertimbangan. Nah, ini juga memiliki kriterianya tersendiri untuk mempertimbangkan terkait sertifikasi yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu terciptanya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi. Terus letak dan kondisi geografis, dan yang ketiga itu kondisi sosial dan ekonominya. Sekarang, masih terkait mekanisme tadi, mekanisme yang mana berdasarkan alur kegiatan guru.
saya ambil salah satu contoh kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana cara mereka mengimplementasikan di sini. Maaf sebelumnya, penjelasan implementasinya terlebih dahulu. Nah, dalam implementasi sertifikasi guru ini terdapat berbagai aspek, di antaranya yaitu ada komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Namun, di sini saya mengambil contoh pada Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana cara atau implementasi dalam kabupaten tersebut pada kebijakan sertifikasi gurunya dalam jabatan dapat dilihat mekanismenya kegiatan yang dilalui oleh guru sertifikasi sebelumnya. Nah, untuk proses implementasinya dimulai dari sosialisasi sampai dengan diterimanya tunjangan profesi. Nah, sosialisasi sertifikasi guru ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya. Terus setelah dia sosialisasi yang sudah dilakukan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pendataan guru-guru yang hendak diusulkan dalam sertifikasi tersebut. Hal ini atau proses ini tuh merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Kenapa bisa dikatakan penting? Karena apabila terjadi kesalahan atau ketidakadilan dalam penetapan peserta oleh Dinas Pendidik dan Kebudayaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi ketidakpuasan atau tidak adil dari para guru. Yang mana banyak rumor sekarang tuh bahwa banyak yang mengatakan rumor-rumornya jika ingin masuk kota guru dapat menggunakan gratifikasi atau sogok menyogok. Banyak kan sekarang tuh contohnya di kampung saya sendiri yaitu di Kalimantan Tengah juga banyak berita bahwa untuk mendapatkan sertifikasi guru itu sangatlah sulit karena orang-orang tuh berlomba-lomba dengan cara sogok menyogok atau melalui orang dalam sehingga yang pintar pun akan terkalahkan dengan orang yang mempunyai uang begitu. Jadi cara implementasinya itu sekarang sudah mulai menyimpang dengan banyaknya orang-orang menggunakan orang dalam salah satunya atau menggunakan cara sogok menyogok itu tadi. Terus terkait aspek pada implementasi sertifikasi guru ini, yang pertama yaitu komunikasi. Kenapa diambil aspek komunikasi? Nah, aspek komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar. Jadi komunikasinya itu bisa secara komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal itu mencakup bagaimana penggunaan bahasanya yang mana sesuai dengan tingkat pemahaman siswa atau peserta didik tadi, terus penjelasan konsep yang rumit dengan cara yang sederhana. Jadi dengan cara komunikasi verbal, peserta didik itu bisa memahami apa yang gurunya jelaskan agar penjelasannya itu tidak rumit dan menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami terutamanya. Terus komunikasi nonverbalnya. Nah, komunikasi nonverbal ini bisa berupa gerak, terus ekspresi wajah, terus yang mendukung penjelasan verbal tadi. Entah itu kontak mata kah dengan peserta didik, antara guru dan peserta didik, atau dengan cara sapa menyapa atau dan lain sebagainya. Terus sumber daya. Nah, sumber daya manusia ini mencakup terkait pelatih dan penguji. Jadi orang-orang yang memiliki keahlian dalam pendidikan, sertifikasi guru diperlukan untuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan melakukan penilaian terhadap guru. Begitu. Yang ketiga disposisi, terus keempat struktur birokrasi.
Nah, untuk disposisi ini adalah implementasi sertifikasi guru dalam konteks yang memerlukan pendekatan secara sistematis atau komprehensif. Aspek ini tuh mencakup sikap, nilai, terus etika profesional dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya ada sertifikasi guru dalam lingkup PAI. Nah, ada pun yang berkaitan dengan sertifikasi guru dalam pendidikan agama Islam itu adalah kualifikasi akademiknya, terus pelatihan dan pengembangan profesionalnya, terus yang ketiga uji kompetensinya, dan terakhir penilaian dan evaluasinya. Terus dengan hal tersebut, guru pendidikan agama Islam akan diharapkan dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan spiritual dan akademik siswa. Jadi, guru dalam pendidikan agama Islam itu sangat dibutuhkan, makanya dalam sertifikasinya yaitu terkait kualifikasi akademiknya, terus uji kompetensinya bagaimana, pelatihan dan pengembangan profesionalnya itu bagaimana, dan penilaian serta evaluasinya. Selanjutnya ada dampak positif sertifikasi guru. Nah, dampak positifnya itu terdapat ada 5 poin. Yang pertama, kesejahteraan guru meningkat. Jadi dengan adanya sertifikasi guru, kesejahteraan guru itu akan lebih meningkat. Terus meningkatkan motivasi kinerja guru, meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan dengan. Terus yang keempat ada eksistensi guru di mata masyarakat semakin meningkat. Dan kelima, meningkatkan penghasilan terutama. Terus yang selanjutnya, dampak negatif dari sertifikasi guru. Yang pertama, menurunnya kualitas pendidikan. Terus yang kedua, menurunnya kualitas pendidik atau guru. Selanjutnya, kecemburuan sosial, administrasi guru yang terbengkalai, dan tugas terlalu banyak. Terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, sertifikasi ini merupakan hal yang penting untuk menunjukkan profesionalisme seorang atau pendidik. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan harus terus meningkatkan kemampuannya dan keterampilannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Terus selain harus mengembangkan kemampuan yang dimiliki, guru juga harus meningkatkan kompetensi yang terdiri dari kepribadiannya, sosial, pedagogik, dan profesional jika ingin menjadi guru yang lebih baik dalam mengajar dan mendidik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kemampuan guru yang dapat dicapai melalui pelatihan dan seminar yang diadakan oleh berbagai lembaga pendidikan. Jadi sekarang itu banyak banget orang-orang menyediakan tentang terkait pelatihan dan seminar tentang sertifikasi guru. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai kalian sebagai para calon guru, belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan dan kejar impian sehingga bisa mendapatkan yang ingin mendapatkan sertifikasi guru dipermudah oleh Allah. Oke, begitu. Sedikit tambahan terkait berita yang mana akhir-akhir ini tuh tentang ada tidak akan diadakannya tes dalam sertifikasi guru melalui berbagai media hingga 2026 katanya begitu. Yang mana berbunyi pada berita Kemendikbud rilis mekanisme sertifikasi tanpa tes untuk semua guru PNS dan P3K, katanya begitu. Nah, hal ini perlu kita pahami bahwa yang dimaksud tanpa tes itu tadi adalah TPG dalam jabatan itu tetap akan dilaksanakan, bukan berarti tanpa tes sama sekali. Lalu kemudian berarti tanpa TPG, tanpa tes yang dimaksud adalah
mekanismenya dalam mendapatkan sertifikat pendidik itu tetap dilalui dengan apa yang disebut yaitu PPG tadi dalam jabatan. Nah, tanpa tes yang dimaksud adalah yang ada pada seleksinya. Jadi seleksinya dia tuh bukan tanpa tes sama sekali. Jadi tanpa tes yang dimaksud itu adalah pada seleksinya itu tadi. Nah, pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya itu ada 2 seleksi yang harus diikuti untuk kemudian bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Yang pertama yaitu seleksi administrasi dan seleksi akademik, begitu. Namun sekarang itu dia jadi cuman ada satu, yaitu seleksi akademik, begitu. Baik, cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.